Boros ini manfaatnya banyak banget sih Kang. Buat apa aja tuh, Pak? Yang pertama sih ini kan bisa buat masalah masuk angin, perut kembung, sendawa, ataupun bisa yang mual-mual karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kabar sahabat sehat. Edisi kali ini saya sedang berada di perhutanan dan saya mau masuk ke perhutanan daerah lingkungan sini, dan saya dapat informasi dari teman-teman saya di sini banyaknya tanaman secang ya. Nah, kebetulan saya juga belum pernah nemuin tanaman secang yang besar ya. Biasanya saya suka beli di daerah pasar ya. Jadi kita lihat di ekspor ke daerah perhutanan mau ngambil tanaman secang ataupun sebatang dua batang gitu kan. Nah, buat kalian yang baru masuk ke channel saya, silahkan bantu subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, kita lanjut perjalanan. Buat sobat-sobat sehat, nah kalian silakan kalian dapat simak yang satu sampai selesai. Nah, di sini saya pun akan sekaligus memberikan tips titik-titik untuk refleksi untuk masalah keluhan-keluhan penyakit kita ya. Tapi kita nggak tahu ya, di perhutanan ini kita akan menemui tanaman obat herbal apa sehingga kita mau membelusukan ke perhutanan. Nah, di perhutanan ini saya masuk ke kawasan daerah BIC ya, ataupun di daerah masih daerah Purwakarta. Tapi kayaknya daerah perhutanan ini sih masih jarang ada orang yang masuk kayaknya, ataupun jarang ya. Di sini pun belum ada ketemu tentang kehidupan sih. Nah, kita udah masuk ya ke hutannya yang paling dalam sini. Saya dapat informasi sih emang sih hutan ini jarang banget ya orang yang masuk ke sini kan. Dulunya itu kan banyak sih petani-petani yang masuk ke sini kan. Tapi udah beberapa tahun katanya sepi, jarang juga yang masuk. Tapi di sini katanya ada informasi dapat ada pohon secang yang gede ya. Jadi saya pun menarik untuk bisa ngambil pohon secangnya. Boros ya kan? Boros. Kegunaannya buat apa tuh? Ini kalau kata bahasa Sunda sih disebutnya boros kalau ini. Kalaupun ada bahasa yang keduanya itu kan sebutnya lumajang, tumpayang nih. Nah, sini. Nah, boros ini kan kalau zaman orang tua dulu kan sering dipakai makanan masalah buat sayuran, lalap-lalapan. Nah, daun-daunnya hampir sama kayak jahe, kunyit gitu ya, Kang. Gitu. Sama. Nah, buat kalian kalau ketemu
tanaman di perhutanan kayak semacam ini ada dua kemungkinan, ada boros, ada kayak kunyit, jahe, hampir sama kayak gini kan. Nah, kita lihat boros ini manfaatnya banyak banget sih Kang. Buat apa aja tuh, Pak? Yang pertama sih ini kan bisa buat masalah masuk angin, perut kembung, sendawa, ataupun bisa yang mual-mual Iya. karena dari asam lambungnya naik gitu kan, sehingga perut yang merasa enggak nyaman itu ada oksigen yang narik ke atas ya. Kalau misalkan kalau sering minum makan makanan boros ini, jadi bisa ngilangin keluhan masalah sendawa, masuk angin, perut kembung, ataupun masalah yang mual, sering yang muntah-muntah sih. Nah, tapi kalau buat kalian di sini nih, yang menariknya ini kan yang menariknya kan kayak boros ini orang yang sering naik gunung ya, juga naik ataupun main di daerah perhutanan, kalian kehausan, kecapean ataupun kelaparan, kalian bisa nemuin tanaman boros kayak gini kan. Ini bisa dimanfaatin nih, walaupun kita nggak pakai sayur atau lalaban. Nah, coba yang kecil, kita coba yang kecil. Biasa sih dulu sering dipakai buat makanan, ngilangin buat kecapean, kehausan di jalan. Kayak gini kan, batang-batang ini kan biasa kalau orang-orang zaman dulu itu kan sering pakai lalaban ataupun sayuran. Tapi buat kalian kalau misalkan nemu tanaman di perhutanan kan bisa dimakan nih buat ngilangin capek ataupun haus ya. Berarti mengandung air dong ya? Enak, jadi ada rasa, ada cairnya gitu. Iya. Tuh bisa dimakan. Oh zaman itu kayak gitu kan, apa sih, kayak bambu, apa sih namanya, Bambu. ada kan pohon bambu itu yang bisa dimakan pakai es tuh. Bambu. Oh. Tiung apa sih, tiung kalau nggak salah ya. Tihung apa, tihung. Tuh dalamnya nih. Ya. Enak manis juga. Nah, kata ini kan bisa buat lalaban ini. Ada yang pertama bisa pakai lalaban yang batang kayu ini. Oke. Yang keduanya bisa rebus pakai air, sehingga airnya itu kan kita saring, bisa diminum buat konsumsi masalah mual, perut kembung, masuk angin gitu kan. Tapi orang tua zaman dulu itu, bahkan orang tua saya pun sering kalau ada yang ngasih boros ini kan buat bikin sayur kan, buat di sayur ataupun buat bikin lalaban gitu ya. Yang gede. Oh. Ini kayak kalau banyak orang yang masuk, banyak yang ambil lalaban. Lumayan ya. Oh, tapi kalau di pasar jarang ada yang jual, misalnya aneh ya. Yang gede lebih enak kan. Oh, pagi kalau di sayur. Kayaknya pulangnya bisa bawa ini mah. Lumayan. Gede-gede. Masih muda. Kayak gini. Manfaatnya luar biasa nih, buat masuk angin, sendawa, perut kembung. Nah, ngomong-ngomong buat teman-teman, sesuai janji, kebetulan ini kan gampang banget ya buat masalah masuk angin, sendawa ataupun perut kembung, mual. Di sini saya mau bagikan triknya, tips untuk titik refleksi masalah masuk angin dan perut kembung dan mual gitu kan. Nah, sini tuh. Yang gampang ya, ini ya. Sini aja.
Nah, jadi buat teman-teman kalau yang sering banget bepergian malam, angin-angin malam, ataupun yang sering gampang mual kan, sendawa, segala masuk angin, nah, di sini ada tipsnya untuk titik refleksi masalah yang kalian alami. Yang biasa saya lakukan, saya di sini ada titik dari refleksi telapak kaki, dan kedua titik refleksi untuk di telapak tangan. Nah, yang pertama kalian harus pakai tongkat refleksi, ada penekanan di bagian yang titik merah. Titik merah disebutnya titik Ardenalus. Nah, di sini tekan. Jika terasa sakit ataupun panas, bisa dilepas kembali, kan, sehingga sampai merasa kita nyaman. Nah, di titik Ardenalus ini manfaatnya pertama, ada sistem pernapasan, baik itu dari organ paru, tenggorokan, ataupun dari perut kembung ini. Nah, yang kedua ke samping, yang titik yang samping merah. Nah, jadi buat kalian, silakan kalian bisa ikutin dan praktekkan untuk masalah masuk angin, perut kembung, ataupun sering mual dan sendawa. Nah, terus gesernya jika terlalu jauh tapi masih berdekatan sini. Nah, di titik ini, di sini ada titik organ dari masalah pencernaan sampai nyambung ke titik organ perut ini. Nah, pindah lagi ke bawah ini. Lakukan secara pelan ataupun durasi sampai semenit ataupun 2 menit. Tapi jika kalian masih terasa sakit ataupun panas, jangan terlalu lama. Silakan kalian bisa diganti ke bagian yang lain titiknya. Nah, yang terakhir titik dari area perut ini, tengah sejajar dari Ardenalus. Sini ada titik merah ini. Nah, tapi gimana kalau misalkan kalian tidak ada tongkat refleksi kan ya? Silakan yang pertama kalian pakai minyak di sini. Nah, sehingga setelah pakai minyak, lalu kalian ada pemijatan di daerah yang pertama tadi, halus di sini. Tapi kalian langsung diurut ke bagian samping dan ke bawah ini sampai 3 kali, tekan, pencet, terus diurut. Nah, silakan kalian ikutin, praktekkan ya. Sampai sini terakhir. Terus yang titik ini kalian tekan, lalu diputar, baik kaki kiri ataupun kanan bisa bergantian, titiknya hampir sama. Lalu yang kedua, biasa dari titik dari tangan. Nah, titik dari tangan di sini ada buat masalah masuk angin, perut kembung ataupun mual ini. Tapi jangan lupa kalau dari sini biasakan harus pakai minyak agar tidak terlalu keset ataupun agak terasa licin sini. Nah, tekan dari sini. Nah, silakan kalian ikutin dan praktekkan. Nah, ini. Nah. Yang kedua, dari sejajar dari telunjuk jari ini. Nah, nah, titik yang terakhir, karena titik yang terakhir di sini adalah organ dari area perut, perut. Nah, di sini. Nah, di sini pun organ dari telapak tangan pun di sini ada untuk dari asam lambung. Tapi di sini saya akan untuk masalah perut sakit sendawa ataupun perut kembung ya, mual. Di sini kalian bisa ada pemijatan, lalu dorong ke atas. Nah, ini bisa merelaksasikan untuk bagian organ perut. Nah, gantian ya, tangan kanan atau tangan kiri
kalian bisa gantian seperti yang tadi, kaki kanan atau kiri kalian lakukan, praktikkan dan coba. Dan jika kalian emang di lingkungan kalian menemukan tanaman boros ini ataupun boros, jadi kalian aman ya buat konsumsi untuk masalah pencernaan ataupun masalah perut kembung, masuk angin, cendawa kan. Yang pertama, batang ininya bisa kalian bikin sayuran, ataupun bikin lalaban. Nah, yang kedua, dari akarnya ini bisa kalian bikin lalap ataupun sayuran. Yang pertama bisa sayuran, yang kedua bisa bikin lalaban, dilalap sini. Yang ketiga, kalian bisa rebus ya. Setelah mendidih, kalian saring, airnya bisa minum. Nah, mudah-mudahan insya Allah ini bisa manfaat untuk masalah penyakit kalian ataupun yang sering mual, sering muntah, perut kembung, ya, sendawa. Nah, yang terakhir yang paling manfaat buat siapa aja yang sering main ke perhutanan ataupun yang sedang camping ya ke area-area perhutanan, kalian nemuin tanaman ini bisa bermanfaat, silakan loh. Dan juga ketagihan enak. Coba ya, enak kan? Coba kan? Enak ya. Nah, buat selanjutnya saya masih perjalanan masih jauh. Buat lanjut ya. Jadi sebenarnya ketika kita main di perhutanan banyak banget ya tanaman-tanaman obat ataupun buat sayuran yang bisa kita konsumsi, bisa kita manfaatkan ya. Terutama waktu zaman-zamannya anak-anak zaman dulu itu kan sering banget ya kalau main itu daerah perhutanan. Nah,